Adik-adik, kakak seneng deh rasanya adik-adik di rumah selalu sehat kan? Pastinya baik dong kakak. Adik-adik pasti nggak sabar dong mau mulai ibadah. Tapi sebelumnya adik-adik siapkan buku Alkitab serta buku ND-nya, serta siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik biar tambah semangat, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi, ya, 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 betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi lagi yuk adik-adik, memasuki gerbangnya. Anak-anak, kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah untuk minggu kita hari ini, yaitu hukum yang ketiga, yang ketujuh, kita bersama-sama mengucapkannya. Titah ketujuh, jangan engkau berzinah. Demikian hukum Taurat Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ayo adik-adik, kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 86. Saya ajari ma'al Tuhanku.
Anak-anak semua bangkit berdiri. Kita berdoa untuk doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk minggu kita hari ini dan juga sebagai ayat hafalan yang diambil dari Matius pasal 26 ayat 41. Kita bersama-sama membacanya. Matius pasal 26 ayat 41, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita angkat lagu pujian, Bapa ku datang padamu. Anak-anak, kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu HKBP Cikampek. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik sekalian, marilah kita buka Alkitab kita. Nats yang menjadi khotbah atau renungan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Matius. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Amang bacakan bagi kita, adik-adik ikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, beberapa minggu ke depan kita akan merayakan Paskah. Di Paskah kita merayakan kemenangan. Kemenangan dari apa? Paskah Pesak artinya melewati. Melewati apa? Yesus melewati kematian. Tapi sebelum Paskah itu disebut minggu-minggu sengsara atau penderitaan Tuhan Yesus. Termasuk minggu kita saat ini. Nah, HKBP menamakannya Reminiscere, yang artinya ingatlah akan kasih setia. Adik-adik sekalian, kita mau diingatkan bahwa di dalam penderitaan itu bagaimana Yesus bisa melewati. Pesan dari teks ini yang kita lihat bagaimana Yesus menghadapinya dengan berdoa. Tapi tunggu dulu Amang, apakah anak-anak sudah menderita? Apakah penderitaan adik-adik? Ada. Kan orang tua mencukupkan.
Kalau ada sesuatu yang dikeluhkan, ada orang tua, ada kakak, ada abang, ada tulang, dan lain sebagainya. Kan belum ada, Mang. Loh, jangan dulu. Penderitaan itu dari siapa? Cobaan itu dari siapa? Itu iblis. Iblis ada di dekat kita? Ada. Makanya biar supaya kita mampu melawan mereka, coba seperti apa itu Amang bentuk penderitaan yang dari iblis itu? Cobaan-cobaannya, godaan-godaannya. Nah, lihat itu, kalau kalian mau ibadah contoh kan, ibadah mau live streaming itu, ada itu yang seolah-olah membisikkan, malas, cepat kali bangun. Ada yang begitu, capek begitu. Itulah godaan-godaan si iblis itu. Berarti dia ada. Dia selalu menarik kita supaya kita mau menuruti kehendaknya, supaya kita mau menuruti keinginan si iblis itu. Nah, bagaimana supaya kita mampu melawannya? Seperti yang Tuhan Yesus contohkan bagi kita. Dia berdoa supaya bisa melewati. Katanya tadi apa? Ada cawan. Cawan itu apa? Lambang penderitaan. Yesus yang nantinya akan ditangkap, lalu dia akan disalibkan. Sekiranya bisa dilewatkan, tetapi Yesus berkata, jadilah kehendak Bapa. Nah, adik-adik sekalian, kita mau diingatkan begini, berdoalah. Amang, mengapa harus berdoa? Pernah dengar si Martin Luther? Itu ajaran Protestan. Si Martin Luther mengatakan, doa adalah napas hidup orang percaya. Berarti kalau adik-adik tidak berdoa, adik-adik tidak bernapas. Begitu. Jadi supaya kamu orang percaya yang bernapas, berdoalah. Karena itulah napas hidup kita. Itulah dengan berdoa kita berkomunikasi kepada Tuhan. Dengan demikian senantiasa Tuhan menguatkan kita untuk melawan godaan-godaan si iblis tadi. Kemudian dikatakan di nats kita, berjaga-jagalah. Mengapa harus berjaga-jaga? Roh memang penurut, tetapi katanya daging kita lemah. Tuhan itu mau yang terbaik bagi kita, tetapi karena kelemahan daging kita itu, godaan-godaan iblis itu, ketika kita mau membantu orang tua, capek, itu bisa dikerjain. Selalu kita diajak untuk tidak berbuat baik. Ketika ada sesuatu kita mau tolong, ada yang berbisik, iblis itu berbisikkan kepada kita, ngapain capek? Tetapi roh Tuhan senantiasa membisikkan, bantulah. Itulah keinginan saya. Nah, di sini kita dikaitkan antara yang dua itu. Bagaimana kita mendengar Tuhan ini, suara Tuhan itu, jangan iblis itu. Karena dia setiap saat, jangan pernah kita lemah. Ketika kita lemah, tidak berjaga-jaga, dia masuk. Dia masuk, dia mengajak kita. Seperti yang Amang katakan tadi, kan? Mau kebaktian, datang mama disuruh, bangun. Itu mau ibadah. Terus adik-adik, aduh capek, kan begitu. Masih ngantuk. Tunggu dulu, kan nanti bisa mak diulang lagi, ditonton lagi, katanya begitu kan. Itulah tadi dia, kita selalu dicobai. Maka berjaga-jaga, bagaimana supaya kita mampu? Itu yang apa? Biar kita mampu menangkis mereka itu setiap saat itu. Entah mau kemana pun kita, di rumah pun, mau keluar rumah pun, dia selalu berbisik-bisik itu. Di rumah, tiba-tiba mau makan kita kan, mau makan. Nah, Tuhan mengatakan, berdoa dulu. Atau orang tua mengingatkan, tetapi ada bisikan yang lain. Ngapain berdoa, langsung makanlah, katanya. Banyak lagi. Mau belajar. Nah, ini adik-adik ini, karena apa namanya, cara belajarnya sekarang kan berbeda. Tidak lagi tatap muka ya kan. Hati-hati loh, jangan berbohong kepada Tuhan. Apakah adik-adik seperti
yang biasanya yang sekolah. Apakah kalian masih takut Tuhan? Kalau itu saya dengar itu banyak katanya, itu cuman bagaimana supaya terlihat di apa itu, apa namanya, yang bersama dengan gurunya itu, tapi dia nggak pakai celana sekolah, karena yang terlihat kan nggak celananya nggak terlihat di video itu. Lihat, hati-hati, itu godaan-godaan si iblis. Nah, bagaimana supaya mampu berdoalah, berdoa senantiasa. Dengan berdoa roh Tuhan senantiasa bersemayam di hati kita. Dia akan senantiasa mengusir setan itu, mengusir kuasa-kuasa kegelapan itu, mengusir iblis itu yang selalu membisikkan untuk berbuat yang tidak baik bagi kita. Oke, adik-adik? Nah, kemudian dalam berdoa, lihatlah Yesus ini. Dia katakan, sekiranya cawan ini boleh berlalu. Tetapi ada di situ catatan, sampai 2 kali dikatakan, jadilah kehendak Tuhan. Apakah adik-adik sekolah minggu pernah memaksa Tuhan berdoa? Tuhan, berikan aku ini. Tuhan, orang tua saya sakit, Tuhan sembuhkan. Langsung sembuh? Bagaimana adik-adik? Jangan pernah paksa Tuhan untuk mengabulkan permintaanmu. Tetapi katakanlah, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak Tuhan. Seperti yang di doa Bapa kami. Di doa Bapa kami itu. Bapa kami yang di surga dan seterusnya. Tetapi dikatakan juga di sana, jangan hanya permohonan ini, tetapi katakanlah juga, jadilah kehendak-Mu. Mengapa harus begitu? Supaya karena Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Rencana Tuhan indah pada waktunya. Ingat itu. Maka berdoalah, biar kamu mampu menangkis godaan-godaan iblis. Berdoalah supaya kamu dimenangkan. Ingatlah juga di dalam doamu, Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu apa yang perlu bagimu. Maka tetap berdoa, itu bukti napas kehidupan orang percaya. Tetapi serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Yang terakhir adik-adikku, ya tadi Amang bilang kan, Amang singgung tadi, doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Kalau bahasa Indonesia Amang yakin kalian pada lancar semua ya kan? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya kan? Nah, tadi juga guru-gurunya kami berbicara, adik-adik harus menghafal doa Bapa kami bahasa Batak. Oke, kalau kalian memang pendoa, terus berapa susah itu? Bisa itu. Doa Bapa kami bahasa Batak. Alea manamina di Banua Gijang sai pinar badia magwarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon da di Banua Gijang. Doa udu nada. Dan selanjutnya masuk am. Nah, nanti kalau apa namanya? Kalau adik-adik sudah mengumandangkan itu doa Bapa kami di video. Oke? Di video terus dikirim ke guru-gurunya. Itu tugas kita, tugas adik-adik ya. Karena di doa Bapak itu tadi, itu intinya kok begitu. Jadilah kehendakmu, bahasa Bataknya nanti saya malo mau roham. Itu tugasnya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita, memampukan kita untuk mengalahkan godaan si iblis. Amin. Kita berdoa. Kami syukuri firman-Mu Tuhan yang menyapa kami pada minggu ini, di pagi hari ini. Tuhan telah mengingatkan kami untuk senantiasa mengikuti, mencontoh Tuhan kami Yesus Kristus
di mana ketika mau melewati penderitaan yang dia akan alami, dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa melalui doa. Dan di dalam doanya, Yesus Kristus tidak lupa mengatakan untuk jadilah kehendak Bapa. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan kami, begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan, terlebih godaan-godaan si iblis. Tuhan menginginkan kami untuk senantiasa berserah diri kepada Tuhan melalui doa. Setiap saat kami berdoa kepada Tuhan, dengan demikian kami dimampukan untuk memenangkan segala kesulitan, terlebih untuk melawan godaan-godaan si iblis. Dan di dalam doa kami juga Tuhan, kami tidak hanya mengutarakan keinginan-keinginan kami, tetapi kami senantiasa juga untuk mengucapkan jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, mengiringi setiap langkah kami, dan ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Berkati keluarga kami, orang tua kami, kakak, adik, semua yang kami kasihi. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, menyertai kehidupan mereka. Dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya tugas minggu ini doa Bapa kami pakai bahasa Batak. Kita siapkan persembahan kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 848, Bison Adong Hubungan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu.
Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihkannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.